Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Permatasari dengan NIM 031122200017. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari program studi akuntansi kelas B dari Setia Sutatmaja Subang. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pandangan dasar ekonomi Islam sebagai tugas dari mata kuliah ekonomi Islam. Baik, mari kita mulai. Pertama, pandangan dasar ekonomi Islam. Problem atau masalah dari ekonomi Islam itu bukan datang dari kelangkaan atau scarcity. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan produksi itu bukanlah prioritas pertama atau prioritas utama dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, produksi itu merupakan sesuatu hal yang gampang diselesaikan. Bahkan tanpa Islam pun akal manusia itu akan dengan mudah menyelesaikan masalah dari produksi. Selanjutnya, problem asasi ekonomi. Menurut pandangan ekonomi kapitalis, problem atau masalah itu datang dari kelangkaan atau scarcity, di mana kelangkaan terjadi akibat dari permintaan atau demand yang meningkat, sedangkan supply atau penawaran yang menurun. Ketidakseimbangan dari demand dan supply tersebut menimbulkan dampak negatif bagi sebagian wilayah dari suatu daerah. Menurut ekonomi kapitalis, untuk mengatasi kelangkaan atau scarcity tersebut, upayanya adalah dengan melakukan produksi secara besar-besaran untuk menyeimbangkan antara permintaan atau demand dan supply atau penawaran tersebut. Nah, lain halnya dengan ekonomi Islam. Menurut pandangan ekonomi Islam, problem atau masalah itu bukan datang dari kelangkaan atau scarcity. Jadi, produksi itu merupakan hal yang mudah untuk diselesaikan oleh manusia tanpa Islam. Nah, dalam Islam, masalah atau problemnya itu muncul ketika barang itu sudah diproduksi. Atau bisa dibilang distribusi itu merupakan problem asasi ekonomi dalam Islam. Mengapa distribusi itu menjadi problem ekonomi Islam? Kita dapat meninjaunya dalam dua aspek. Yang pertama, tinjauan fakta. Yang kedua, tinjauan dari Al-Quran. Yang pertama, tinjauan fakta. Manusia memproduksi barang dan jasa itu bukan semata-mata hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat luas. Aktivitas ekonomi itu didominasi oleh transaksi barang dan jasa seperti beli-membeli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Pada saat ini, barang dan jasa itu sudah mampu diproduksi oleh manusia dengan jumlah yang tidak sedikit, dengan jumlah yang sangat melimpah ruah. Dari produksi yang tidak sedikit dan sangat melimpah itu terjadi ketidakmerataan dari pendistribusiannya, di mana di satu wilayah itu bahkan kelebihan suatu barang, sedangkan di wilayah lain itu sangat-sangat kekurangan barang tersebut. Ketika barang dan jasa tersebut tidak terdistribusi secara adil dan merata, sehingga menimbulkan ketimpangan atau inequality. Yang kedua, tinjauan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia untuk mengatur tingkah lakunya agar menuju ke jalan yang benar dan tidak menyesatkan. Seperti pada firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang isi kandungannya adalah Islam diturunkan itu untuk mengatur perbuatan manusia. Ekonomi Islam mengatur perbuatan manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Selanjutnya, firman yang kedua itu dari Quran Surat Toha ayat 124, di mana jika manusia itu menyimpang dari jalan yang Allah tunjukkan, maka kehidupannya di dunia akan sengsara dan menderita. Sedangkan nanti kehidupan di akhiratnya itu akan mendapatkan siksa yang sangat-sangat berat. Jadi, kesimpulannya, problem ekonomi yang asasi dari ekonomi Islam itu adalah masalah pendistribusian. Dan ekonomi Islam juga mengatur perbuatan manusia. Jika mereka yang menyimpang dari jalan yang Allah tunjukkan, maka mereka akan mendapatkan siksaan yang berat nanti di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.